Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alim ulama, cari pandai tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Iman yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan melimpahkan barokahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita senantiasa berada dalam kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Mudah-mudahan berbagai nikmat tersebut menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa istiqomah, mentaati setiap yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Salawat dan salam dikirimkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, mengisi tausiah pada sore ini waktu luang ba'da salat Asar, ya. Beberapa menit ke depan kami ingin sekilas mengulas terkait dengan momentum yang saat ini sedang kita lewati, yakni momentum hijrah, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara masalah hijrah, ya, maka erat kaitannya dengan sesuai dengan maknanya, berpindah. Nah, sesuai dengan makna secara bahasa, hijrah itu dimaknai sebagai al-intiqal wal khuruj, ya, berpindah dan keluar. Nah, makanya terkait dengan makna bahasa ini, sehingga bisa dimaknai hijrah itu ada kalanya secara personal pribadi, ada kalanya secara kolektif, secara jama'i. Nah, kaitan dengan secara pribadi, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimun. Muslim itu, yang disebut muslim itu adalah orang yang selamat oleh muslim lainnya. Dari apa dia selamat? Min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, ya, dari tangannya, wal muhajir, orang-orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu. Nah, apa yang orang yang berhijrah itu adalah hijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu yang berbahagia, hijrah bisa dimaknai secara pribadi, ya. Secara pribadi yakni hijrah itu berpindahnya kita dari melakukan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah, dari sesuatu yang batil menuju kepada yang hak, dari zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ini makna hijrah kalau dilihat secara personal, secara pribadi, sehingga bisa dilakukan oleh setiap individu, ya. Intinya apa? Menuju kepada kebaikan dan ketaatan, maka itulah disebut hijrah. Namun di sisi lain, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada makna syar'i, dan ini menjadi makna hijrah secara kolektif, makna ini juga merujuk kepada aktivitas hijrah yang kita kaitkan dengan aktivitasnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib. Maka kalau kita mengutip pendapat di antara para ulama, misalkan Syekh Abdul Qadim Zalum, beliau menjelaskan terkait dengan hijrah secara syar'i, khuruj min daril
kufri ila daril Islam. Nah, ini makna syar'inya. Ini hijrah secara kolektif, di mana hijrah itu adalah khuruj, keluarnya min daril kufri ila daril Islam, dari negeri yang kufur, yakni ketika itu Makkah yang masih musyrik, yang mentauhidkan bukan mentauhidkan Allah, dari menyembah berhala Lata, Uzza, Manah, Hubal. Nah, menuju kepada daril Islam, yakni Madinah yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah, yang dahulunya dikenal dengan nama Yathrib. Nah, ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya keluar dari Makkah menuju Madinah, nah inilah disebut dengan makna syar'i, dan inilah aktivitas hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya, dan hijrah secara kolektif. Dan hijrah yang kolektif inilah yang akan menjaga individu-individu yang melakukan hijrah. Kenapa? Karena ketika individu saja yang hijrah, sementara secara kolektif tidak terjadi hijrah, maka hijrahnya individu itu akan, pertama memang jelas akan menghadapi tantangan yang berat, yang kedua akan sulit untuk bertahan dengan berbagai ujian dan tantangannya. Kenapa? Karena memang ketika individu ingin taat namun dalam daril kufur, hidup di negeri yang kufur atau hidup di negeri yang tidak menerapkan syariat aturan Allah, sebagaimana hijrah itu wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan, ya, man hajara ma nahallahu anhu, yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, ketika individu itu ingin hijrah, dia melakukan ketaatan kepada Allah, namun sementara dia hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah seseorang secara individu personal yang hijrah tadi akan mengalami kesulitan. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita baca di dalam sejarah hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, hijrahnya para sahabat ketika mereka berada di Madinah, maka individu-individu yang melakukan hijrah ketika itu benar-benar hijrahnya secara totalitas, hijrahnya sempurna, hijrahnya tidak bersifat parsial. Ya, kenapa? Karena memang ada sebuah institusi, ada sebuah negara, ada sebuah aturan sistem lingkungan masyarakat yang menjaga individu-individu itu tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah hijrah, erat kaitannya dengan hijrah secara personal, yakni individu meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, individu meninggalkan berbagai bentuk kebatilan menuju kepada al-haq, al-haqqu min rabbik, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga diiringi dengan hijrah secara kolektif. Hijrah secara kolektif yakni perlunya ada sebuah institusi yang menjaga, mengawali, melindungi individu-individu yang tetap berada dalam ketaatan. Namun kalau tidak seperti kondisi yang kita rasakan hari ini, banyak di antara muslim yang mereka tetap berada dalam ketaatan, namun ketaatannya diuji sangat oleh lingkungan kondisi di mana mereka berada. Bukan kenapa? Karena memang begitulah kondisinya ketika kita melakukan ketaatan tapi hidup dalam lingkungan kondisi yang tidak islami. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, keberadaan institusi dengan melakukan hijrah secara kolektif akan lahir individu-individu yang berada dalam ketaatan secara istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir terkait dengan hijrah ini, Al-Fakir ingin mengutip sebuah firman Allah di surah keempat ayat ke-100, surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah," dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ar muraghaman katsiran wa sa'ah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, yakni rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan rezeki yang berlimpah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, untuk hijrah kepada Allah dan Rasul, thumma yudrikuhul maut, ya,
kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tujuan dia untuk melakukan hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahala yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah hikmah, akibat ataupun manfaat dari seseorang yang melakukan hijrah. Ketika kita hijrah, baik secara individu, lebih-lebih secara kolektif, maka yakinlah insyaallah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir akan diperoleh ketika hidup di dunia, akan disediakan oleh Allah berupa rezeki yang berlimpah. Tentu bagi mereka yang hijrah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulailah kita dari diri sendiri. Kalau sekarang kita sudah hijrah secara personal, maka menuju kepada hijrah secara kolektif. Ketika personal dan kolektif terwujud hijrah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah apa yang kita harapkan, keberkahan dari Allah, barakati minas sama'i wal ard, keberkahan dari Allah dari langit dan bumi akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Terima kasih, wallahu alam bisawab. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu sekalian mohon maaf khilaf kata penyampaian kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.